Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, minggu kita hari ini adalah Minggu Pentakosta, peringatan Hari Raya Turunnya Roh Kudus. Tema minggu kita hari ini, ayo menghidupi buah-buah roh. Saatnya kita memuji Tuhan. Kakak undang semua adik-adik bangkit berdiri. Lagu kita adalah Kasihnya Seperti Sungai. Musik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekarang kita mau berdoa. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami bagimu ya Tuhan, sumber berkat yang senantiasa memberkati kehidupan kami di dalam kemurahan-Mu. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan yang Kau nyatakan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami akan memulai ibadah kami. Tuntun kami dalam Roh Kudus-Mu, biar Engkau Tuhan yang menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik, menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan, menjadi berkat dan sukacita bagi setiap kami anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita Tangaku Namet-met. Musik. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan, dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah ke-9 dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya 1, 2, 3. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mendustai
mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Yesus Cinta Semua Anak. Musik. Cinta semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa untuk pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Mei, yaitu dari 2 Korintus 5 ayat 17. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Duduk Senang, Berjalan Senang. Musik. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya. Sekarang kita puji Tuhan. Lagu kita adalah Firman Tuhan Ada di Hatiku. Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak Tuhan yang terkasih, pada minggu ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang tertulis dari Galatia pasal 5, dimulai dari ayat 22 sampai 23. Mari kita buka Alkitabnya. Jika sudah dapat, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, siapa suka makan buah? Buah apa saja yang kamu sukai? Apel, iya, mangga, pisang, stroberi, anggur, jeruk, dan masih banyak lagi. Baguskah buah untuk kesehatan tubuh? Bagus, iya. Anak-anak yang terkasih, buah sangat baik untuk tubuh. Setiap orang yang suka makan buah pasti tubuhnya sehat, kulitnya segar, dan badannya kuat. Kandungan nutrisi pada buah sangat bermanfaat untuk melindungi tubuh dari penyakit, bahkan dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Umumnya, semua buah mengandung nutrisi yang penting untuk tubuh. Itulah sebabnya para ahli kesehatan, dokter-dokter menyarankan agar kita mengkonsumsi buah setiap hari. Anak-anak sekolah minggu, saat ini Alkitab kita bercerita tentang buah. Tetapi buah yang dimaksud bukan buah yang ada di pasar atau buah yang sering kita makan. Tetapi saat ini Alkitab kita akan bercerita tentang buah roh. Buah roh bukanlah buah yang bisa kita makan, tetapi buah roh perlu untuk kita miliki dan ada pada kita. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ada 9 buah roh yang perlu kita miliki. Kita bisa lihat kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini. Ayo adik-adik, mari kita sama-sama menyebutkannya. 3, 2, 1. Kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Iya, terima kasih. Anak-anak Tuhan yang terkasih, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus hidup di dalam ke-9 buah roh ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri harus menjadi gaya hidup dan tetap kita perlihatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mengasihi semua orang tanpa harus membanding-bandingkan mereka. Selalu memperlihatkan aura positif, kebahagiaan, ramah, suka senyum, dan dapat menahan diri untuk tidak melakukan yang tidak baik. Anak-anak Tuhan yang terkasih, kalau ada temanmu yang mengajak kamu untuk malas belajar, malas ke sekolah minggu, ngajak main HP atau game terus, kamu harus bisa menolak. Jangan mudah terikut-ikut rayuan teman untuk melakukan yang tidak baik dan yang tidak benar. Siapa yang malas belajar? Siapa yang malas mengerjakan tugas-tugas sekolah? Siapa yang malas ikut ibadah sekolah minggu? Siapa yang suka main HP atau game berlama-lama? Nah, mulai sekarang harus berubah dan berjanji untuk tidak akan melakukannya lagi. Bisa? Iya, pasti bisa. Anak-anak Tuhan yang terkasih, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi anak yang baik dan disenangi Tuhan Yesus? Bagaimana caranya? Kita harus hidup di dalam Yesus. Kita harus rajin berdoa setiap hari, membaca dan mendengarkan firman Tuhan, datang ke ibadah sekolah minggu, menuruti orang tua dan guru, tidak berbohong atau menyakiti teman. Kalau kita melakukan semua itu, maka Roh Kudus akan bekerja dalam hati kita dan buah roh akan bertumbuh dalam hidup kita seperti buah di pohon yang sehat. Anak-anak Tuhan, mari kita jadi anak-anak Tuhan yang berbuah. Berbuah kan bukan buah mangga atau semangka, tetapi berbuahkan buah kasih, sukacita, dan semua yang Tuhan ajarkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan, dan Engkau mengingatkan kami agar kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang berbuah baik di dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus yang daripada Tuhan selalu ada di dalam hati kami, sehingga kami boleh menunjukkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kami. Dan kami juga Tuhan mau membawakan setiap orang tua dari anak-anak kami, biarlah Tuhan memberkati mereka di setiap pekerjaan mereka, tambahkan kepada mereka sukacita, terlebih kesehatan dan umur yang panjang. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lagu kita adalah Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Musik. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dok menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dok menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dok menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dok menari. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.